Karena anggaran waktu itu ada di Menkes. Jadi pertanyaan biar tajam, itu dibayar nggak? Karena kesepakatan itu kan harus dibayar. Untuk yang dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Karena kalau itu dibayar sudah nggak ada masalah sebetulnya. Kan? Kalau itu tidak dibayar, ini persoalan. Itu Pak. Silakan Pak Menkes untuk jawab. Jadi memang yang nomor satu kalau saya bisa jawab langsung ya, bahwa kita sudah mengeluarkan perintah kepada seluruh rumah sakit untuk melayani 11 juta orang ini kalau ada yang datang ke rumah sakit. Ya, kalau datang rumah sakit. Pengawasannya ditanya gimana? Pengawasannya itu harusnya ada di Dinkes. Ya. Jadi kalau ada yang tidak melakukan, dinas yang mengawasi karena wewenangnya ada di mereka bisa melakukan tindakan. Kalau dinasnya perlu ke kita bisa lakukan tindakan. Nah pertanyaan kedua sekarang, uangnya orang yang datang itu gimana? Mekanisme yang ada sekarang adalah yang bersangkutan bisa mereaktivasi. Jadi kalau ditanya Pak, nanti BPJS nggak bayar. Justru dengan kesepakatan kita sebelumnya adalah orang itu tetap harus dilayani dan tinggal direaktivasi. Kenapa? Ada prosesnya dibikin cepat. Itu yang prosesnya lama. Itu kan kemarin udah dipercepat supaya bisa sekaligus kita melakukan verifikasi apakah orang itu benar-benar mampu atau tidak mampu. Karena kalau dia mampu, itu yang tadi bilang Pak Mensos, kita mau mengalokasikan jatahnya ke orang-orang 11 juta yang tidak mampu, yang selama ini kan tidak terdengar kan. Yang terdengar adalah 11 juta ini kan yang klaim. Tapi ada 11 juta orang baru sebenarnya oleh pimpinan sedikit pimpinan. Saya boleh selesaikan dulu nggak Bu? Sebentar lagi. Enggak, saya sedikit aja pimpinan. Sebelum dilanjutin sama Pak Menkes saya harus ngomong dulu nih. Ya silakan Bu Irma. Pak Menkes bilang sudah memberikan surat edaran ke rumah sakit. Ngontrol nggak tingkat kepatuhan mereka? Karena faktanya di lapangan tuh banyak yang nolak loh. Jadi jangan cuma bicara, sudah disampaikan kepada rumah sakit, kemudian sudah rumah sakit harus berkoordinasi, Pemda sudah berkoordinasi sama rumah sakit, faktanya banyak rumah sakit yang nggak mau terima. Sebagaimana yang disampaikan Pak Edi Wuryanto tadi. Jadi jangan juga kemudian seolah-olah Pak Menkes merasa sudah selesai nih tugas dari Kementerian Kesehatan. Enggak Pak. Yang Bapak sampaikan itu cuma fakta di atas kertas. Fakta di lapangannya beda. Itu yang kami gugat. Tingkat kepatuhan rumah sakit itu Bapak kontrol enggak? Pemda enggak melakukan kontrol kok ke rumah sakit. Itu fakta. Kami di Dapil tahu persis, tahu pasti soal ini. Bapak tahu enggak? Kontrol enggak? Kan itu masalahnya. Saya kira ini penting diperhatikan oleh Kementerian Kesehatan ini. Jangan cuma sekedar bicara sudah memberikan surat edaran tapi nggak ada kontrol, nggak lihat bagaimana tingkat kepatuhan rumah sakit. Yang jadi korban masyarakat. Mereka mau berobat nggak bisa Pak. Mereka ngadunya ke siapa? Ke DPR. Kalau DPR tidak menindaklanjuti, DPR dilegitimasi Pak. DPR dibilang nggak kerja. Kan itu yang terjadi sekarang. Maka saya harus bicara keras soal ini. Karena saya nggak mau juga ya namanya DPR terus-terusan didelegitimasi seolah-olah DPR nggak melakukan kontrol kepada pemerintah. Kan itu masalahnya. Terima kasih pimpinan. Iya, terima kasih Bu Irma. Pak Menteri, mungkin ini ada kaitan dengan halaman 19, reaktivasi 11 juta itu. Kan yang keputusan tadi yang kami bicarakan ribut di awal, itu kan yang semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Sebetulnya kuncinya kan memang cuma di situ. Kalau itu dibayar, nggak ada. Ini persoalannya waktu kesimpulan ini, bukan kesimpulan ya, kesepakatan ya. Yang pertama tanggal 9 Februari dan kesimpulan rapat tanggal 11 Februari, tidak ada embel-embel di sana. Nanti ada selanjutnya, jadi mereka akan dibayarkan setelah direaktivasi. Nah ada di situ Pak, itu belum ada. Nah ada pembicaraan itu. Jadi sebetulnya ini di sini kuncinya Pak. Jadi makanya saya mau tanya ke Pak Menteri. Walaupun Pak Menteri mau bicara apapun ke pihak rumah sakit, tapi kalau yang peserta PBI-nya tidak dibayarkan yurannya, mana mungkin Pak? Dari BPJS juga mau bayar bagaimana? Itu poinnya Pak. Jadi mungkin kita jangan kemana dulu, kita ke sana dulu. Karena dari hasil kesepakatan dengan DPR yang tadi saya sudah bacakan, dengan hasil kesimpulan rapat tanggal 11 Februari, nah ini di sini soalnya, dibayar enggak? Kalau misalkan Pak Menteri kan yang membayar ya, kalau itu enggak dibayar itu BPBI-nya, ya mana mungkin Pak?
mereka akan mendapatkan pelayanan. Karena udah pasti mereka itu tidak aktif. Kan sistem juga Pak, tidak aktif. Kan seperti itu. Mungkin kalau saya salah, boleh diperbaiki Pak. Silakan. Izin pimpinan. Silakan Bu Neti. Memperjelas aja Pak Menteri. Enggak, maksud saya gini, surat edaran yang Bapak buat, itu bagaimana kedudukannya di hadapan Perpres nomor 82 tahun 2018 pasal 54 bahwa setiap peserta yang akan dapat layanan itu wajib diberikan SEP, surat eligibilitas peserta. Itu mungkin yang ditanyakan oleh teman-teman seperti itu. Kepastiannya kedudukan surat edaran Menkes itu dengan Perpres ini seperti apa? Itu yang membuat khawatir fasilitas kesehatan. Terima kasih. Silakan Pak Menteri menjelaskan apa yang disampaikan Bu Neti. Jadi saya jawab satu-satu ya. Justru kita terima kasih sama Bu Irma. Kita menerima beberapa masukan, itu langsung kita perbaiki. Jadi saya di sini membuka kesempatan sebesar-besarnya. Kalau ada teman-teman di DPR, kalau ada teman-teman di DPR, ada yang merasakan ternyata tidak dilayani di rumah sakit, bisa langsung boleh ke saya, boleh ke Pak Sekjen, boleh ke Pemda, karena memang yang kontrol langsung Pemda ya, harusnya ada di Dinkes kan. Saya nanti akan meneruskan juga ke Dinas Kesehatan karena itu wewenangnya ada di mereka. Itu terbuka untuk segera kirim. Karena kita memang setiap kita bikin aturan kan harus dijalankan. Kalau tidak menjalankan aturan kemudian kita merubah aturannya lagi kan, aku rasa harusnya kita selesaikan dulu aturan yang sudah kita bikin. Jadi kita sangat terbuka kalau misalnya ada laporan-laporan yang tidak melayani masyarakatnya, disampaikan ke kita agar kita bisa memastikan perintah yang sudah kita lakukan itu dijalankan. Itu pertanyaan Ibu yang nomor satu. Yang nomor dua, sekarang Menteri, pembayarannya gimana? Pak Menteri, Ya. sebelum lanjut, yang Bapak sampaikan tadi ya ini kita sebagai masyarakat ya Pak, kita bicara sebagai masyarakat. Yang Bapak sampaikan tadi, nggak semudah begitu Pak. Jadi sekarang gini aja, saya mau bilang dari Kementerian Kesehatan buka kanal nggak udah itu, menampung semua secara terbuka, sampaikan di seluruh media yang kita miliki, yang negara ini miliki, supaya mereka bisa langsung. Jangan disuruh kami lagi ke sana Pak, banyak Pak. Langsung aja. Dan kita ingin tahu jawaban itu seperti apa. Karena kami gampang. Ini ada kanal, kalian sudah bisa langsung karena ini dari pemerintah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah membuka kanal untuk pengaduan. Nah, berapa lama itu bisa dijawab? Nah, dari situ baru kami bisa jalani. Yang tadi. Kami kan nggak mungkin satu persatu, Pak. Kami tugas di sini, tugas juga di daerah gitu, Pak, di dapil, tugas di seluruh Indonesia. Untuk mengawasi sesuai dengan tupoksi kita. Nah, ada nggak kanal untuk itu Pak? Sekarang ini kesempatan yang bagus banget Pak. Buka aja, sampaikan di mana, nomor telepon berapa, atau apa gitu, kanal mana yang mereka harus masuk. Supaya enak Pak, supaya kita di sini tidak main-main kucing-kucingan lagi. Minta maaf Pak, kita tidak main-main lagi. Ini jadi kalau kami ini jadi mereka, jadi masyarakat yang ada di kampung sana, bukan main nasib kita. Jadi kita mewakili mereka Pak untuk menyampaikan hal ini. Buka kanal resmi apa gitu Pak. Dan berapa lama dari mereka sampaikan mereka punya keluhan atau komplain untuk bisa mendapatkan jawaban. Ini Pak orang udah mau mati terus baru tadi Bapak bilang sampaikan, aduh Pak ribet banget. Ini sudah sistem yang luar biasa, masa nggak ada yang lebih hebat lagi Pak. Semua ini bisa dikontrol kok Pak melalui sistem Pak. Tapi cuman ada nggak orang bilang kejujuran di sana? Ini lebih ke kejujuran kita Pak. Jangan kita main-main. Ada duit nggak gitu? Jangan kita putar sana putar sini, kasihan Pak rakyatnya. Pak Prabowo, Pak Presiden sangat memperhatikan sampai beliau sampaikan yang tertunda aja mau dijadikan untuk diambil alih untuk biar mereka dibayarkan. Kita belum ke sana, masih yang di bawah sini aja sudah kejadian begini Pak. Ayo Pak Menteri, silakan Pak Menteri. Dibuka aja Pak, kanal mana atau nomor telepon berapa, ini kan rapat terbuka. Jadi pasien atau keluarga pasien langsung masuk ke sana dengan seluruh keluhan mereka. Bisa nggak Pak Menteri, berani nggak buka seperti itu? Kami persilakan. Izin Tua. Silakan Pak Edi. Iya, jangan keras Bu Tua, nanti cantiknya hilang. Pak Menteri, penjelasan Pak Menteri tadi ya. Kalau saya kasih pertanyaan, ada pasien miskin, PBI,
Desil 1 dinonaktifkan oleh Pak Mensos. Pada saat 3 bulan ini ya, dia datang ke rumah sakit. Ini rumah sakitnya pasti akan menanyakan PBI-mu nonaktif. Kan itu Pak Menteri, Pak Mensos. Terus selama dirawat, dia bayar sendiri apa yang dibayari BPJS. Kalau penjelasan Pak Menteri tadi, suruh mereaktivasi lagi, baru kemudian kalau sudah aktif kembali dibayar oleh BPJS. Pertanyaan berikutnya, reaktivasi tidak semudah itu. Itu loh Pak. Nah, kalau klausul keputusan pemerintah dan pimpinan DPR RI jelas, kalau kayak gini Pak, mainnya paralel, you reaktivasi selama 3 bulan, tapi selama itu Anda tetap saya bayar pakai skema PBI, gitu loh Pak maksud saya. Ini nggak clear karena Pak Menteri tadi mengatakan kalau orang seperti ini reaktivasi dulu, itu toh Pak, baru bayar. Paham nggak mas saya nih? Paham nggak mas saya nih Pak Menteri? Jangan muter-muter. Ini patokannya hasil keputusan rapat antara pimpinan DPR dengan pemerintah, gitu loh Pak. Kalau ini clear Pak, jadi perbedaan kita hanya di situ itu. Gitu loh Pak. Jadi surat edaran Pak Menteri itu di hadapan para direktur nggak ada gunanya karena direktur nggak berani melayani, takut tidak dibayar oleh BPJS. Emang yang rugi siapa? Direktur dan rumah sakit Pak. Betul nggak ini teman-teman? Itu persoalannya. Direktur nggak akan berani, dia akan tetap menjadikan dia nonaktif dan tetap dia suruh bayar sendiri. Begitu Ketua, tak tambah Ibu Ketua. Bu Ketua jangan marah-marah. Pak Edi. Izin pimpinan. Iya, silakan Bu. Terima kasih pimpinan. Mungkin ini ya dimaksud sama Pak Menteri. Karena saya dapat informasi dari daerah di Bali. Rumah sakit mempunyai grup WA dengan dinas kesehatan dan dinas sosial. Nah di situ pada waktu pasien masuk tinggal dari rumah sakit itu menyebutkan nomor NIK-nya saja. Kemudian langsung dari dinas sosial yang mengaktifkan, reaktif. Mungkin itu maksud Pak Menteri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tuti. Lanjut Pak Menteri, silakan. Jadi Bapak Ibu, kalau udah semua saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Yang nomor 1, pemerintah komit dengan DPR untuk tetap memberikan layanan medis bagi 11 juta. Itu sama. Sekarang masalahnya pada kenyataannya tidak semua rumah sakit menjalankan. Tidak semua rumah sakit menjalankan. Ada yang menjalankan Bu, tapi tidak semua dan itu sampai ke DPR dan sangat mengganggu. Kalau sampai mengganggu saya mohon maaf ya. Yang pertama, Ibu masukkan ke kita nama-nama orangnya dan rumah sakitnya sehingga kita bisa tindak lanjuti. Dengan tenang tuh, karena kita ada juga yang sudah menindaklanjuti gitu ya. Jadi memang ini Indonesia luas, rumah sakitnya banyak, ada yang beberapa miss-miss kayak gitu. Nah sekarang untuk rumah sakitnya kalau ada yang nanya, ini rumah sakit yang sudah ngerti mungkin nggak komplain ke Bapak Ibu, tapi yang nggak melakukan kan komplain karena takut tidak dibayar. Lakukanlah mereka, nanti dibayar oleh BPJS-nya karena ada petugas BPJS dan orang di rumah sakit di sana. Jadi dia lakukan, dia bayar, diurus oleh orang rumah sakitnya, itu nanti preminya kita akan bayar ke BPJS. Kita preminya akan bayar ke BPJS. Jadi BPJS pasti juga akan membayar itu. Sekarang ini tinggal masalah status kan, karena statusnya udah dicabut dulu. Tapi justru dengan kesepakatan kita di dalam, khusus untuk yang 11 juta ini, itu harus ditindaklanjuti dan dibayar rumah sakitnya untuk layanan itu. Nah mekanisme pembayarannya gimana? Itu yang namanya reaktivasi. Reaktivasi itu semua saluran kanalnya ada di sentralisasi di Kemensos. Jadi kalau misalnya kanalnya mana, kita nggak ingin masing-masing buka kanal kan, pengaduan Kemenkes pengaduan, BCPD semuanya dilakukan Kemenkos, sehingga Kemenkos yang bisa bilang langsung direaktivasi pada saat itu juga. Sehingga dengan demikian si rumah sakit pasti akan dibayar. Sekali lagi, apakah ini akan mulus? Saya jamin tidak akan mulus. Pasti ada kekurangan-kekurangan di lapangan-lapangan. Nah itu dikasih tahu ke kami Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian kita BPJS dan Kemensos
bisa memperbaiki ini prosesnya. Tapi by the way ini banyak juga yang sudah dilakukan. Tidak semua 11 juta itu tidak diterima, ya. Ada yang diterima dan ini tidak rame. Tapi kan ada yang tidak diterima, ini yang bikin rame. Nah, itu yang kita bereskan ke depannya seperti itu.